Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamaria dari Fakultas Teknik. Saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web. Studi kasusnya Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Lanut Samratulangi. Untuk topik yang akan dibahas yaitu manajemen rumah sakit, di mana manajemen ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam rumah sakit untuk mengelola data-data yang ada di rumah sakit. Yang kedua, tujuan presentasi. Yang pertama, menyampaikan apa yang dimaksud sistem informasi rumah sakit. Yang kedua, menyampaikan tentang manajemen rumah sakit. Yang ketiga, tentang mempromosikan rumah sakit TNI Angkatan Udara Lanut Samratulangi. Selanjutnya itu mengapa hal itu penting untuk diteliti, karena pengelolaan data pasien di rumah sakit merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan pelayanan rumah sakit berkualitas. Pengelolaan data yang lambat dan kurang akurat akan sangat mempengaruhi pelayanan rumah sakit terhadap pasien. Selanjutnya, manfaat dari hasil penelitian. Manfaat ini sangatlah membantu dan mempunyai peran yang sangat efektif dalam proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dengan pelayanan ini akan mengambil suatu kebijakan secara cepat dan akurat, berdasarkan informasi yang didapat dari pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dipimpin oleh pemimpin rumah sakit. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Membuat suatu sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web yang dapat mengelola data pasien untuk pelayanan rawat jalan, inap, dan lain-lain, menggunakan metodologi waterfall. Selanjutnya yaitu uraian masalah. Di sini permasalahan yang diuraikan oleh peneliti yaitu rumah sakit ini menjadi pilihan utama masyarakat yang tinggal di daerah sekitar rumah sakit, karena rumah sakit ini satu-satunya yang berada di daerah tersebut. Pengelolaan data secara manual mempunyai banyak kelemahan. Selain membutuhkan waktu yang lama, keakuratannya juga kurang dapat diterima karena kemungkinan kesalahan yang sangat besar. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Ada dua. Yang pertama pelayanan utama atau front office, yang kedua pelayanan administratif atau back office. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan waterfall. Pendekatan waterfall merupakan salah satu model dalam perancangan piranti lunak. Model waterfall adalah sebuah contoh dari proses perencanaan di mana semua proses kegiatan harus terlebih dahulu direncanakan sebelum dikerjakan. Yang kedua, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ada dua, communication dan planning. Di mana komunikasi ini adalah komunikasi langsung dengan pihak rumah sakit, terutama kepada kepala rumah sakit dan wakil kepala rumah sakit, berupa wawancara. Yang kedua, planning. Pada tahap ini, penulis menyusun rencana kerja yang akan dilakukan untuk mengembangkan perangkat lunak berupa software. Selanjutnya yaitu teknik analis, yang digunakan dua, yaitu komunikasi dan perencanaan. Komunikasi ini adalah analisis terhadap kebutuhan software. Yang kedua, perencanaan, di mana user requirement bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan software, termasuk rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu teori utama. Teori utama dalam pembahasan ini adalah tentang macam-macam rumah sakit dan rumah sakit menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian. Selanjutnya yaitu macam-macam rumah sakit. Ada rumah sakit umum kelas A dan kelas B. Selanjutnya yaitu informasi penelitian. Informasi yang didapat peneliti yaitu sistem informasi manajemen yang telah dihasilkan pada perancangan ini dapat mengelola data pasien rumah sakit untuk rawat jalan, rawat inap, beserta dapat merekap seluruh data pasien maupun keuangan untuk bagian kasir dan apotek. Selanjutnya kita masuk ke halaman login.
Halaman login digunakan untuk membatasi hak akses pengguna sistem karena setiap pengguna memiliki hak akses masing-masing. Gambar dari halaman login ini adalah yang gambar 6. Tampilan halaman login di mana ada user dan password. Yang kedua, halaman admin pendaftaran memiliki akses untuk mendaftarkan pasien, melihat daftar pasien, mengedit pasien, serta merekam medik pasien. Gambar 7 adalah tampilan halaman admin pendaftaran. Selanjutnya, halaman admin poliklinik, di mana menginput jenis poli rumah sakit, melihat daftar pasien, dan lain-lain. Ini adalah tampilan halaman admin poli. Selanjutnya, halaman admin rawat inap memiliki akses untuk melihat daftar pasien rumah rawat inap, menginput jenis ruangan rawat inap, memilih ruangan rawat inap, dan menginput status keluar serta biaya biaya inap pasien. Ini adalah tampilan halaman admin rawat inap. Selanjutnya, halaman admin apotik memiliki akses untuk melihat daftar pasien, menginput obat, menginput pembelian pasien, dan mereka pembelian obat pasien. Ini adalah tampilan halaman admin apotik. Yang terakhir adalah halaman admin kasir memiliki akses untuk melihat daftar pasien, menginput pembayaran pasien, dan merekap seluruh pembayaran pasien. Yang terakhir adalah gambar tampilan untuk halaman admin kasir. Selanjutnya yaitu penafsiran, di mana sistem informasi manajemen rumah sakit dirancang dengan menggunakan metode waterfall. Data yang diperoleh dari hasil penelitian sistem informasi manajemen rumah sakit memiliki arti yang sangat bermanfaat bagi pihak rumah sakit, baik karyawan maupun pasien. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web yang telah dihasilkan pada perancangan ini dapat digunakan untuk mengelola data pasien rawat jalan, rawat inap, dan lain-lain. Yang kedua, untuk menghasilkan sistem informasi manajemen rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan manajemen rumah sakit, harus dilakukan komunikasi ke dalam bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman berupa PHP, HTML, CSS, dan JavaScript agar sistem dapat terselesaikan dengan lebih efisien, baik dari segi waktu maupun kode sumber sistem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.